Yang kena laknat itu atau yang kena musibah itu siapa? Bukan dia sendiri, tapi bisa jadi menyeluruh kenanya. Makanya jangan biarkan merusak akhlak manusia. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapain? Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha mengambil perintah salat. Makanya tema malam hari ini adalah tentang ibadah salat. Bukan tanggung Nabi kita itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Ibu kalau perjalanan tahu ibu istilahnya kita bayangkan aja dari Madinah ke Mekah aja itu 7 jam, apalagi ke Palestina. Tapi dalam satu malam Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Mekah, Masjidil Aqsa naik. Namanya Isra wal Isra itu jalan, Mi'raj itu naik. Lailan kata dalam Al-Quran itu malam hari. Makanya berjalan di malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, bukan tanggung. Makanya perjuangan Nabi kita Bu, nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, dipanggillah kita satu-satu. Ada satu hamba yang gak pernah sama sekali sholat, yang dosanya banyak, gak pernah sholat, dosanya banyak, yang gak pernah tunduk patuh kepada Allah, yang cuma sekali saja dia bersyahadat ketika waktu nikah, Pak. Itu aja toh mau dimasukkan ke dalam neraka, tapi Nabi Muhammad SAW tetap sujud kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah hambaku ini, ampunkanlah umatku ini, ampunkanlah hambamu ini ya Allah. Mau masukkan ke neraka dengan dosa-dosa yang sangat luar biasa. Sebelum Allah masukkan hambanya ini ke dalam surga, Nabi tidak akan mengangkat dahinya. Maka masukkan Allah ke dalam surga. Saking syafaat bantuan yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Maka oleh sebab itu, siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali saja, maka Nabi membalas 10 kali. 10 akan dibalas 100 kali. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan tausiah ini, kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah
ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita nantinya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat itu wajib hukumnya. Pertama, diturunkan Allah 50 waktu sehari semalam. Kalau jadilah kemarin 50 kali sehari semalam, habis kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, salat lagi. Maka terakhir Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, itu sudah 5 dapatnya. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang telah dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Perintah sholat wahai Nabi Allah Musa. Berapa? 5 waktu. Oh, enggak tahan. Umatmu itu semeter kotor. Umatmu itu pendek-pendek, kecil-kecil. Sedangkan aku aja umatku berapa meter, berapa hasta tingginya, diperintahkan gak sanggup, apalagi umatmu. Naik lagi, minta lagi kurang, udahlah, malu. Makanya ibu berdoa itu, Bu, kalau kita berdoa kepada Allah, cari yang inti-inti aja. Panjang-panjang kali pun doa, pening juga malaikat mencatat. Dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma fir lana, Allahumma inna nas'aluka, terus doa panjang dari gini waktu sampai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, katanya ulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pada ada lagi doa itu lagi panjang. Nah itu. Kita juga bapak wirid itu doa itu jangan panjang, inti aja. Alhamdulillah, Allahumma fir lana, selamat, mudahkan rezeki, selesai. Jangan semua dibawain, orang pun ditandai orang tuh, waknya, udah waknya bawa doa, muak kan aku panjang kan. Ya Hanan, ya Manan, ya Allah, ya Allah. Aku kalau udah waktu ini laku katanya, Bu. Ada. Makanya di wirid itu distandarkan aja, Bu. Kalau udah ngaco pola di belakang gua cepat itu. Maka sholat itu 5 kali sehari semalam. Sanggupkah kita? Itu pun banyak yang nggak sanggup. Wajib hukumnya, wajib itu apa Ustaz? Dikerjakan pahala, tinggalkan dosa. Tahu nih kita dosa, kita meninggalkan sholat tuh. Tapi kadang-kadang apa kata Imam Al-Ghazali? Apa yang paling berat dalam hidup ini? Apa yang paling ringan dalam hidup ini? Kata Imam Al-Ghazali. Anak murid-muridnya bilang, yang wahai kiai, yang paling ringan dalam hidup ini kapas debu.
Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, apa yang kalian katakan ini benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling benar adalah, yang paling ringan dalam hidup ini adalah meninggalkan sholat. Ringan nggak tuh? Hayya 'alas shalah. Ketepak kata meja apa itu kan, meja granit mendembak Tuhan. Ada pula kawan yang menyeloteh belajar tuh sholat, main aja terus katanya, sambung wak juga, kau sajalah sambung wa'nya ayat salah di masjid, wa'nya bilang kau sajalah. Masuk lagi masjid, hayya 'alal falah. Sambung wa'nya juga, aku tak palah. Kau sajalah, aku tak palah. Ya Allah. Makanya kadang-kadang yang paling ringan dalam hidup meninggalkan sholat. Berapa lama lah sholat, ya kan? Berapa lama lah sholat? Paling cepat kalau di masjid kita, ya itu udah sama-sama komplit, itu paket komplit dia, udah sama zikir doanya. 15 menit itu udah lama kali, nggak sampai 10 pun nggak sampai. Itu kalau di masjid. Sholat di rumah kan tahu tuh, kalau sholat di rumah ayat ataupun langganan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Itu 3 menit udah sampai. Apalagi udah nunggu dah. Assalamualaikum bu, ayo wirid, kan? Janji pergi sama, dia pun Allah baru takbir. Inna Allahu akbar, subhana rabbiyal azim dibaca sub aja. Allahu akbar sub, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu pun dibaca rabb. Allahu akbar sujud dibaca sub rob. Jam jualan sub, jam jualan urap ada. Cepat sekali. Berapa lama lah di masjid kita sholat tuh, itu pun kadang kita malas. Makanya zaman Nabi Muhammad SAW tuh, Nabi laki-laki itu wajib sholat masjid. Wajib. Perempuan itu sunnah sholatnya di rumah, dianjurkan di rumah. Karena zaman itu orang Arab tahu lah, mantang nengok perempuan ini nggak jadi sholatnya. Makanya kalau zaman haji, walaupun belum mau haji tapi udah pernah umroh gitu, kalau kita mau kemana, mau mikot di Masjid Aisyah itu di Tan'im itu, bawa perempuan kita, kita dulu yang masuk, bawa taksi itu, baru perempuan. Kalau perempuan dulu yang masuk, mau dilarikan itu. Mana orang-orang Arab itu surah aja sama orang Indonesia. Itu dia. Jadi seperti itu. Bapak Ibu cuma ini melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kita ini besar. Kalau bukan kita yang mengisi masjid, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengisi masjid, siapa lagi kalau bukan diri kita nih?
Makanya penuh kan masjidnya. Apalagi menyambut bulan suci Ramadan, sholat tarawih. Berapa rakaat masjid kita paling? 11. Ada yang 23, ada yang 11. Khilafiyah itu. Jangan pula menyalahkan 23. Ngapain 23 itu? Menyalahkan yang 11. Ngapain 11? Kami lah 11 cepat, 23 ulama gitu. Bukan, itu tidak usah jadi masalah. Yang salah itu siapa? Ya, enggak sholat. 11 bagaimana? Kalau 11 itu agak santai sih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan enak itu. Santai dia, enak awak belakang. Ini kadang-kadang 23 tapi cepat juga tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyak iklan-iklan juga. Kenapa? Ketika cepat kita laksanakan ibadah sholat akan mengurangi bagaimana khusyuknya sholat kita. Itu dia. Yang pertama, sholat itu wajib. Siapa yang melaksanakan ibadah sholat, wajibnya sholat kepada kita. Yang pertama akan menambah keberkahan hidup awak. Orang yang sholat itu Bapak Ibu berkah hidupnya. Orang yang sholat itu berkah hidupnya. Berkah itu apa Ustaz? Bertambah. Apanya bertambah Ustaz? Apa segala hal apapun kita bertambah. Ketika kita tunduk dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup akan berkah. Berkah apa? Bertambah. Bertambah apa? Bertambahlah rezeki kita. Bertambahlah baik awak. Ya kan? Yang selalu mengintai selop di masjid itu gak jadi, dia mencuri selop itu. Yang sering dia suka mencintai orang, sholat dia didengarnya ceramah ustaz, berkurang dia, pahala bertambah. Itu biasanya rezeki dapat 100.000 satu hari, bertambah cepet lempul satu hari. Itu berkah tuh. Kemudian biasanya dia risau saja, berkurang pikiran tuh, tenang. Makanya sholat tuh tenang. Habis sholat kita pasti tenang. Kalau belum sholat Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan enggak tenang hidup awak. Mau tidur enggak tenang awak. Cuma ada aja yang kurang, apa yang kurang? Oh, belum sholat. Tapi ketika kita berwudu, ketika kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, tenang hati itu. Betul Pak? Betul Pak? Gitu. Betul Bu? Betul. Makanya wirid itu Bu, wirid siang itu bawa mukenahnya di rumah. Ibu nggak sholat, aduh lagi nggak bisa. Jumat depannya tanya, ya Bu sholat kita, lagi nggak bisa. Jumat depannya tanya, ya Bu sholat kita, lagi nggak bisa. Yuk sebulan pun. Ada sengaja nggak bawa mukena. Maka di mana-mana pun berada Ibu bawa mukena. Macam di mall juga, jalan-jalan kita ke mall, nggak tahu tuh Bapak Ibu siang malam mall nggak tahu. Betul. Tempat sholat kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Di lantai atas Pak musola katanya.
Andai kita nggak bawa mukena, tinggal sholat kita, sengaja dosa besar. Itu Bu. Orang yang sholat itu barokah hidupnya. Yang kedua, apa manfaat ibadah sholat itu? Orang yang melaksanakan ibadah sholat maka bersinar wajahnya itu, nampak. Wajah, energi wajahnya itu, badannya itu bersinar, nampak dia. Jangan pula dekat kawan ibu atau dekat kawan bapak, hitam aja muka aku, rasa nggak sholat kau. Jangan Pak, nanti tepuknya bapak, kau jengkali pula ibadah aku. Jangan. Makanya wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Apa kata Allah? Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sebenarnya manusia ini benar-benar dalam kerugian. Rugi kita hidup ini. Udah Allah katakan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Timbul pertanyaan sama kita, ya Allah, kalau untuk hidup ini untuk rugi aja, untuk apalah dihidupkan di dunia ini? Gak bisa. Allah sudah tunjuk kita, Allah sudah tunjuk kita yang harus menerima takdir Allah itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Nasihat menasihati dalam wa tawassaw bil haqq, kebenaran. Nasihat menasihati dalam Watawassaw sabr, dalam kesabaran. Makanya Bapak Ibu, senantiasa kita sama siapapun kita minta nasihat. Walaupun sama anak sendiri, minimal Umar bin Khattab itu ketika dia bersedekah atau ketika dia berpas-pasan dengan anak-anak, selalu dipegangnya kepala anak itu. Doakanlah, doakannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Selalu kita minta doa kepada siapapun. Kalau kita mau Jumat barokah itu, kasihkan pisang sebiji sama anak itu, doakan wak sehat ya nak. Sedekah kita di masjid, doakan saya ya Pak, doakan ini ya. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, doa mana yang mengantarkan ridhonya Allah untuk kita. Betul Pak? Nggak tahu kita. Ada kadang orang datang jumpanya Pak Arif, saya mau nyumbang di masjid. Apa yang perlu? Bapak mau nyumbang apa? Ada duit 500 juta. Mau kusumbang masjid nih, baik. Tapi dengan syarat Pak Arif, apa itu? Bapak umumkan 4 kali berturut-turut tiap Jumat. Jadi masuk Jumat pertama, terima kasih kami ucapkan kepada donatur kita Bapak Polan yang telah menyumbangkan 500 juta. Dia pun beginilah tengah-tengah masjid. Ada 4 kali dia barulah cerita sama orang masjid itu, kalau bukan aku yang menyumbang itu. Mana kayak gitu? Mana berhasil? Mana berambal? Mana jadi kamar mandi yang cantik itu? Ya, siapa yang nyumbang? Aku. Berapa rupiah Bapak sumbang? 50.000 kepala kau itu 50.000. 50 juta enak aja kau beli 50 juta. 500 juta berapa tahun? Umumkan. Nah gitu. Begitu diumumkan, naiklah kuping sedikit, nyek. Oh yang lain pun nengok bapak itu lah. Dia pun gini-gini lah.
Terima ibadahnya, Bu? Diterima? Jangan bilang enggak tahu kita. Tapi ketika ada nilai takabburnya dalam hatinya, ibadah itu sia-sia saja. Tapi ada uangnya setiap Jumatnya kasihnya 50.000, ditabungnya ke masjid atau kasihnya mau buat masjid. Mak ini untuk bagi-baginya untuk yang gelar-gelar tikar setiap Jumat, ya kan? Nggak diumumkan, udah ngasih aja biasa. Ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggilnya sebelah, oh Polan, oh Pak Arif, sini kata Allah. Kenapa ya Allah? Nih pahalamu nih segunung. Terkejut. Ini pahala siapa ya Allah? Pahalamu, imbalanmu. Berhitung baru, sholatku biasa aja, puasaku biasa aja, sedekahku biasa. Tapi kok banyak kali kasih Allah? Ditanya, alhamdulillah ya Allah. Apalah gerakan ini sampai sebanyak ini pahala? Apa kata Allah? Dulu waktu kau hidup di dunia, selalu kau bagi 50.000 setiap Jumat tuh. Dengan ikhlasnya kau memberi, aku senang. Ku tambahkan umurmu, agar kau senantiasa berbuat baik. Jadi inilah dia balasannya. Wah, luar biasa. Kenapa? Orang yang memberikan sedekah, orang yang memberikan segala sesuatu dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah Allah umurnya. Kenapa? Karena suka Allah. Dengan sukanya Allah, terserah Allah ngasih apa. Itu dia. Makanya berbuatlah amal ibadah atau amalan, walaupun kecil amalan itu, walaupun kecil amalan itu, karena kita tidak mengetahui amalan mana yang mengantarkan ridha Allah untuk Allah. Bapak duduk dengarin tausiah, datang majelis taklim ini, datang ke masjid. Langkah bapak itu dihitung oleh Allah kalau ikhlas bapak. Kalau jengkel bapak dalam hati, nah apalah kata ustadznya, udah ustadznya pendek, bulat kepalanya itu, jelek pula. Yang ada apa? Dosa. Betul kan? Tapi kalau bapak duduk diam di situ, nggak apa-apa sambil merokok di situ, dapat teh manis, kemudian roti dapat, masuk kanan keluar kiri ceramahnya, ya kan? Udah tuh kadang-kadang pesan lagi, katanya lebih besar pahala. Tapi ibu tuh menyender ibu tuh, lama-lama terkatuk matanya. Bu, ibu kok gampang kali ya bu tidur di masjid bu? Iyalah, aku sebetulnya susah aku tidur. Apa baru aja bu tersenyum udah ngorok. Iyalah, kan ibu-ibu ini kok di rumah payah tidurnya, betul bu? Betul. Kadang-kadang tengok dapur berserak, tengok ruang tamu belum disapui, nengok muka lagi muak. Apalagi rumah yang sangat RSSS, ya, rumah sederhana sekali sehingga selonjor pun susah. RSSS banyak kali. Rumah sederhana sekali sehingga selonjor pun susah. Ke dapur nampak lagi, mau ke muka besimbil pun payah.
Muka-mukamu aja pun bangga katanya. Nah, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Salat dia berseri wajahnya. Lantas apa Ustaz? Ancaman orang yang meninggalkan salat. Yang pertama enggak berkah hidupnya. Bawaannya susah aja, mau merepek aja, mau tensi aja. Makanya bapak-bapak nih kok naik aja darah apanya? Darah militernya. Emosi aja dia, nggak sholat itu. Kalau orang yang suka marah apa sih? Susah. Karena kalau orang yang nggak sholat tuh identik dekat setan sama dirinya, ya kan? Dekat setan sama dirinya. Makanya kalau mau merepet aja, apalagi ibu merepet, nggak ada sebabnya, atau merepet. Dalam hati itu aku harus mau ngerjain anak, nggak ada otaknya, nggak mau ngerjain segala macam, merepet dari sampai sore. Lakinya pulang, Assalamualaikum, kau lagi bang? Hah? Nggak ada lagi. Ya, laki baru pulang, udah kena. Nah, makanya kalau orang yang nggak sholat tuh nggak berkah hidupnya. Dapat duit habis, dapat duit. Macam ibu lah dulu. Ibu kok dikasih laki 100 ribu satu hari, bersyukur nggak bu? Bersyukur bu? Syukur, alhamdulillah 100 ribu. Opo 100 ribu. Kalau dikasih laki lempol bu, bersyukur bu? Ya kuat lah syukur. Bersyukur. Alhamdulillah lempol banget. Kalau 20 ribu bu, bersyukur bu? Syukur pak, 20 ribu besok kasih. Kalau 10 ribu bu, bersyukur Ustaz. Cuman ke otak. Bisa 10 ribu, mie sukses itu bu 4 ribu sebiji, 2 biji sudah 8 ribu. Belikan cabai itu gopek dapat 2. Udah masakan. Makanya orang yang tidak sholat itu nggak berkah hidupnya. Nggak berkah hidupnya apa? Nggak ada lah dapat segitu, habis segitu. Bahkan rezekinya pun bisa sholat. Mau rezeki, mau ibu jadi kaya bu? Mau, bapak mau? Orang yang banyak duitnya mau? Allah bilang dalam Al-Quran, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Masalul ladzina yunfiqu, siapa yang bersedekah. Nah, siapa yang bersedekah akan tumbuh 700 cabang. Fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang bersedekah dia ibaratnya akan tumbuh ranting-rantingnya, dan setiap rantingnya akan tumbuh lagi buah-buahnya atas dasar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita rezeki kita lagi seret, bapak bersedekahlah banyak-banyak. Ya, tapi sedikit rezeki kita bersedekah. Karena ketika kita bersedekah akan memancing hartanya Allah untuk diberikan kepada kita. Buat apa yang bisa bapak sedekahkan ke masjid nih? Mau dekat puasa nih, apa yang perlu? Ada duit awak, belikan Quran 2 atau 3 sedekah awak. Kenapa? Ketika kita bersedekah dengan ikhlas akan diganti Allah berlipat-lipat ganda. Begitu juga ibu. Apa yang bisa kita buat sedekah itu bu?
Makanya sedekah ini adalah ibadah, pendukung ibadah dari ibadah sholat itu. Pahamnya bukan? Pendukung ibadah. Ada orang yang mati, dia minta hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkanlah aku balik. Hidupkanlah aku balik. Kalau hidup aku apa? Bukan dia mau sholat, bukan dia ingin yang lain-lain, bukan ingin dia berzikir, tapi apa? Ingin dia bersedekah. Ada apa rupanya sedekahnya? Fa saddaqa wa kum minas sholihin. Orang yang sudah mati itu, orang sudah meninggal itu berdoa kepada Allah agar bisa dihidupkan kembali, walaupun 3 menit, walaupun 1 menit, dia mau ngapain? Mau bersedekah. Makanya sedekah untuk mendukung ibadah-ibadah kita, ibadah sholat apa? Kalau bapak ibu andalkan ibadah sholat kita itu saja untuk mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup bapak. Itu dah memang wajib. Kadang-kadang ibadah sholat awak saja pun asar bolong, kemudian subuh bolong. Di antara yang 5 waktu ini ada yang diutamakan. Apa itu? Sholat asar. Di sanalah ketika kita sampai sholat asar, ibadah kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Polan nih, hari ini sholatnya 4 kali, hari ini sholatnya cuma sekali, asar to aja. Itu. Zubuh dia sholat, kemudian zuhur dia sholat, maghrib dia sholat, tapi asar dia nggak sholat. Tertahan ibadah. Aduh. Makanya siapa yang nggak sholat ini nggak berkah, nggak berkah hidupnya. Yang kedua, siapa yang nggak sholat itu hitam mukanya, hilang cahaya sholat itu dalam muka itu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Bapak Ibu, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang sembahyang juga, salat waktu hilang juga. Sembahyang juga, main gaplek dia berisi juga. Sembahyang juga, nyolong ia juga. Sholatlah kamu walaupun banyak dosa-dosa. Dah tua kita, mau apa yang mau kita harapkan ya? Kalau enggak rajin-rajin nak ke masjid, malas orang gotong ngelawak ke masjid. Betul. Siapa yang meninggal? Pernah dia aja enggak ke masjid, mau sholat di masjid. Ada itu. Jadi kita sudah menyadari bahwa ketika kita datang ke masjid kita ini, setiap langkah dihitung baik. Setiap perbuatan kita di masjid ini dihitung baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat ketika kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sokonglah dengan ibadah-ibadah yang lain yang akan kita lakukan. Terakhir, memasuk Ramadan tanggal 18-19 yang pertama kita tunggu pengumuman dari pemerintah kita. Malam Rabu, malam Kamis, ada yang bilang Muhammadiyah itu malam Rabu sudah tarawih, ya kan? Nahdlatul Ulama itu tunggu pengumuman, katanya begitu, nengok hilang. Kalau Muhammadiyah itu hanya menggunakan perhitungan saja, pintar-pintar luar biasa. Tengoknya bulan, diperkirakannya sudah tahu dia puasa tahun depan. Pemerintah begitu juga dengan perangkat ulama melihat bulan, anak bulan. Maka tanggal berapapun kita
kita laksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadah tarawih, sholat kita ini penuhkan dia. Udah besar masjid kita ini, kita isi masjid kita ini. Saya yakin dan percaya BKM sudah menyiapkan para imam-imam yang sangat luar biasa, yang enak didengar. Tapi karena jauh kali aku kalau nggak kepindah jadwal sini. Nggak apa-apalah sekali dua kali, tapi jauh kali. Tapi insya Allah suatu saat nanti kita bisa bersama-sama di masjid kita ini. Yang pertama, penuhkan masjid kita. Siapa yang memakmurkan masjid berarti dia memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, senantiasa ketika ibadah tarawih itu penuhi masjid kita ini. Habis tarawih tadarus silahkan. Oh Ustaz, kami pagi Ustaz, silahkan. Kami habis zuhur Ustaz, silahkan. Apapun kegiatan ibu tadarus buat di masjid. Pakai mic. Tapi jangan buat tadarusnya habis tarawih itu pakai mic yang baru-baru pandai. Nanti payah balik. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala pada waqala alladzi kan waqala aja mana teringat upaya tadi buka puasa makan kolak ada kan. Itu nggak apa-apa, kerahkan anak remaja kita. Pilih Bilal dan pilih imam yang terbaik ya. Jangan cepat kali juga. Bilal pun jangan cepat kali mabut jangan, santai-santai saja. Gitu kan. Pilih, jangan pula lambat kali. Kadang-kadang begitu juga. Pilih imam-imam nih, karena dia sudah tua, udah berapa lama bertahun-tahun waktu di sini, berakar-akar cucu di sini, waktu kan. Yang siapa mau imam? Langkahi dulu mayatku, kata tuh itu. Tengok anak-anak remaja tuh lah, tengok siapa? Wah ini pula imam. Udah terlanjur datang, mau pulang malu, ya kan? Dalam hatinya, ya Allah, nyesalnya aku datang. Baca lewat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini jijik aku dengar suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang berapa lagi mau siapnya gitu. Jangan dongkol kita dalam hatinya. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena anak-anak masa istilahnya muda ini Pak, umur 30-40 tuh, dia ingin mau santai-santainya. Begitu lama kali ini malas datang lagi balik. Begitu lama siapnya kepingsanan belakang lama kali. Wah ini cabut, satu cabut, tinggal 5 orang. Gitu kan. Kalau begitu istilahnya malam besoknya pula, anak muda pula, wah malamnya aku yang imam. Ya kenapa kau imam? Waktu lama kali, nanti malam ugas, betul ugas. Ya silakan. Anak muda tahu lah imam, umur apa, umur 30 tamatnya belakang. Bukan sok lurus dan apaan kan, bukan. Are you ready? Gitu. Waktu belakang ready. Oh, jenenge dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu baru membaca waktu membaca Al-Fatihah ada amin. Allahu Akbar. Waktu begini deh. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 rakaat pangsan pangsan. Bilangnya pun ngebut Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Gitu santai.
Jangan semua kemampuan, jadi insyaallah ketika kita nikmat ibadah salat akan ngalir pahala yang luar biasa, kebaikan yang diberikan Allah samawa. Jangan berkeluh kesah karena mungkin ibu tuh jual lontong pagi, ya kan? Lontong pagi ibu tuh jualan, puasa nih nggak jualan, dari mana? Lalu Ustaz aku dapat duit, Ustaz enggak. Selama ibu tuh hidup sudah dijamin Allah rezekinya. 11 bulan Allah kasih untuk berusaha, sebulannya aja mau santai ya Ustaz, itu lebih bagus mendapat. 11 bulan disuruh Allah cari rezeki, puasa tuh kalau bisa santai aja Wak. Jangan nanti ujung-ujungnya mau puasa tuh mau habis, mau hari raya sibuk, semua sibuk, semua mau diganti, pasar pinjam mekar, BTPN di Banjami, lama-lama stres nggak terbayar, habis tergadi. Jangan, aku tahu tiap hari Selasa kan sekolah bayar, mekar Kembang Kuncur, entahlah sampai sini tangga enggak? Sampai sini Bu? Enggak, alhamdulillah kalau enggak. Enggak Ustaz, cuman BTPN ya sampai gitu. Ya, tidak ada manusia yang enggak punya utang, ya. Tapi utang itu harus dibayar, tapi tetap juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sehat kita semuanya, mudah-mudahan Bapak juga sehat, Allah tambahkan rezeki kita biar banyak, ibu-ibu juga sehat ya, senantiasa dalam menyambut bulan suci Ramadan ini sekitar 2 minggu lagi ya. Allah tetap kita Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita rezeki yang banyak, amin loh, amin. Kalau udah rezeki yang banyak kita pun tenang hidup awak ya kan. Jangan paksakan diri kita supaya makanan kita tuh mewah. Kadang-kadang Bapak Ibu mental kali kadang hidup awak. Udah mentang-mentang puasa dan tiap jam 4 sore jalan, semua dibeli cendol, es kote, kemudian colding, semua dibeli. Habis 100.000 beli itu saja. Begitu dong diminumkan teh manis, tahu buang semua itu tak diminum. Itu mubazir. Ya, artinya apa? Sesuaikan dengan hidup awak, jangan bergaya-gaya awak sok-sok ini kali. Tapi apa? Yang ada mubazir dalam hidup awak. Oleh sebab itu, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, istiqomahan, terutama dalam istiqomahan ibadah kepada Allah. Kita ramaikan masjid ini agar senantiasa Allah jauhkan dari bala musibah di kampung kita ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan ini adalah tema bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah tinggalkan sholat kita. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, jangan kita tinggalkan sholat. Banyak pun dosa, sholat juga jangan tinggalkan. Panas terik pun kerjaan awak, puasa juga jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup awak. Mohon maaf kepada kita semuanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.